Hai kaum mageran, balik lagi bersama Den Dimari. Gimana kabarnya? Sehat? Pada kesempatan kali ini Den akan merekap sebuah alur film dari Mas Arnold yang berjudul Komando. Film ini rilis pada tahun 1985. Bagaimana jalan ceritanya? Tanpa banyak cerita ria di awal, siapkan posisi magernya dan setelah intro kita mulai alur filmnya. Film dimulai dengan pembunuhan pada 3 orang mantan pasukan khusus yang sedang menjalani hidup dengan identitas barunya untuk menghindari musuh-musuhnya saat mereka masih aktif menjadi pasukan. Pembunuhan ini dilakukan oleh penjahat yang bernama Cook. Film akan berfokus kepada seorang pria yang bernama John Matrix, di mana si John ini ialah pimpinan dari ketiga orang yang telah dibunuh di awal. Tak beda dengan mantan ketiga anak buahnya, si John pun menjalani hidup dengan identitas baru. Ia tinggal bersama putri tercintanya yang bernama Jenny di sebuah kota kecil. Suatu hari, sebuah helikopter mendarat di rumahnya, yang ternyata itu ialah atasannya yang bernama Jenderal Kirby. Tujuan kedatangannya ialah untuk memberitahu jika ketiga mantan anak buahnya telah mati dibunuh oleh seseorang yang belum diketahui siapa pelakunya. Jenderal Kirby juga memperingati John agar ia tetap berhati-hati, agar apa yang terjadi pada ketiga mantan anak buahnya tak terjadi padanya. Selain itu, Jenderal Kirby juga memberikan pengamanan terhadap rumah John dengan menugaskan anak buahnya untuk berjaga sampai ia mampu menangkap pelaku pembunuhan sadis tersebut. Baru saja Jenderal Kirby pergi, tiba-tiba sekelompok penjahat menembaki rumah John dan petugas yang berjaga. John meminta putrinya untuk bersembunyi, sedangkan ia sendiri pergi ke gudang untuk mengambil senjata. Namun saat John kembali, semua penjaganya sudah tewas dan satu perwakilan penjahat yang memberitahu jika kawanannya sudah membawa putrinya. Dan jika John ingin putrinya selamat, John wajib mengikuti semua perkataannya. Bodoh amat dengan ancamannya, John pun membunuh perwakilan penjahat tersebut. Tak mau menunggu lama, John berniat mengejar komplotan yang telah menculik putrinya. Namun, mobilnya tak bisa digunakan karena mesinnya yang sudah dirontokkan. Tak kehilangan akal, John mendorong mobilnya lalu menaikinya. Karena tanpa mesin, John pun tak bisa mengendalikan mobilnya hingga mobilnya musruk sampai meledak. Walau sempat terjadi baku hantam dengan para penjahat, akhirnya John bisa dilumpuhkan. Terkejutnya si John ketika tahu salah satu dari mereka ialah mantan anak buahnya yang bernama Bennett, yang dianggap telah mati pada adegan pembunuhan di awal tadi. John dibawa ke hadapan pimpinan mereka. Ia bernama Arius, seorang yang kejam asal Amerika Selatan yang telah melakukan banyak kejahatan kemanusiaan. Arius mempunyai ambisi untuk menjadi presiden di sebuah negara yang bernama Valverde. Alasan kenapa Arius menculik putrinya John ialah karena John lah yang dekat dengan Presiden Valverde. Dari situlah Arius meminta John untuk membunuh Presiden Valverde, atau jika tidak, putri John lah yang akan ia bunuh. Tak ada pilihan lain, John pun mengikuti permintaan Arius. Saat di bandara, John yang masih penasaran kepada Bennett apa alasannya berkhianat. Bennett pun berkata jika Arius membayarnya sangat mahal, ditambah rasa ingin balas dendam kepada John yang dulunya pernah memecatnya sehingga ia menjadi nelayan. Ditemani seorang penjahat yang bernama Jumbri, John akan menempuh waktu 11 jam perjalanan menuju negara Valverde. Di mana dalam waktu itu jika John berani macam-macam kepada si Jumbri, Arius tak segan-segan untuk membunuh putri tercintanya. Di sana juga ada seorang penjahat yang bernama Sakmad, di mana ia ditugaskan untuk mengawasi keberangkatan pesawat yang ditumpangi oleh si John. Dengan segala pengalaman yang dimiliki, tak kesulitan bagi seorang John untuk mengendalikan keadaan. Dengan mudah, John membunuh si Jumbri. Setelah itu John pergi ke belakang pesawat lalu keluar melalui roda pesawat sehingga saat pesawat mulai lepas landas, John berhasil mendarat di sebuah rawa.
11 jam waktu bagi John untuk menyelamatkan putrinya sebelum Arius menyadari jika ia tak benar ke Valverde dan Jumbri yang telah terbunuh. John kembali ke bandara berniat untuk mencari si Sakmad. Di sana John melihat si Sakmad yang sedang menggoda wanita yang bernama Cindy. Mengetahui jika Sakmad akan pergi ke markas, John memaksa Cindy untuk mengikuti kemana Sakmad pergi, dan John berjanji tidak akan menyakitinya. Listen, I've got a 7. Follow him. Sesampainya di sebuah mall, John meyakinkan Cindy jika putrinya sedang diculik, dan Sakmad satu-satunya jalan untuk mengetahui di mana tempat putrinya berada. John meminta Cindy untuk merayu Sakmad dan membawanya ke tempat yang sepi. Sayangnya, Cindy tak percaya kepada John. Cindy pun melaporkan John ke petugas pengamanan mall. Menerima laporan Cindy, petugas itu hendak menangkap John sehingga terjadi baku hantam. Dengan keributan itu, alhasil Sakmad menyadari kehadiran John. Ia pun berlari menuju wartel untuk menghubungi Arius. John pun mengejarnya, merusak tempat telepon, baku hantam dengan banyak petugas, lalu kembali mengejar Sakmad di jalan raya. Out of my way. Terjadi kejar-kejaran sampai akhirnya John berhasil membuat mobil Sakmad terguling. Dengan memegangi kaki Sakmad di pinggir jurang, John menginterogasi di hotel mana ia menginap. Setelah mendapatkan informasi tempat penginapannya, John pun langsung menjatuhkan Sakmad ke jurang. Di perjalanan menuju hotel, John meminta maaf kepada Cindy atas apa yang ia perbuat. John pun tak memaksanya untuk ikut menyelamatkan putrinya. Namun, Cindy yang memiliki jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab bersedia menemani John sehingga putrinya kembali. Saat di kamar penginapan si Sakmad, mereka berdua langsung mencari petunjuk markas si Arius. Namun, tak lama kemudian datang si Cook untuk meminta laporan pada Sakmad tentang keberangkatan si John. Saat Cook masuk, John langsung memukulnya sehingga terjadi baku hantam di antara mereka berdua. Setelah Cook tewas, John dan Cindy langsung memeriksa mobilnya dan menemukan struk pembelian bahan bakar pesawat. Cindy yang bekerja sebagai staf penerbangan mengetahui jika markas Arius berada di sebuah pulau di mana untuk mencapai pulau tersebut John harus menggunakan pesawat. Dengan sebuah alat berat, John mendobrak sebuah toko senjata dan alat-alat kemiliteran. Di sana John dan Cindy mengumpulkan alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Namun tiba-tiba muncullah para petugas. John pun ditangkap tanpa perlawanan. Sehingga para petugas pun membawa John tanpa memeriksa TKP terlebih dahulu, yang membuat mereka tidak mengetahui jika ada Cindy yang masih berada di dalam sana. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Cindy pun menyelamatkan John dengan menembakkan roketnya kepada mobil polisi. Where did you learn how to do that? Setelah itu, John dan Cindy pergi ke sebuah pelabuhan sesuai dengan alamat yang tertera pada surat pengisian bahan bakar yang mereka temukan sebelumnya. Di sana mereka mensabotase sebuah pesawat amfibi di mana aksi mereka diketahui oleh penjaga yang sedang berpatroli. Alright, here we go. Dengan bermodalkan peta yang ditemukan di dashboard si Cook, mereka berdua pun sampai di pulau yang dituju. Di sana, John meminta Cindy untuk menunggu di pesawat dan menelpon Jenderal Kirby. Sementara, John akan masuk ke markas Arius untuk menyelamatkan putrinya. Sementara itu di Valverde, anak buah si Arius terkejut dengan Jumbri yang ditemukan sudah mati. Sehingga mereka langsung memberitahukan hal itu kepada Arius, yang akhirnya menyadari jika John tidak pernah terbang ke Valverde. Kembali ke John, dengan hati-hati ia mengamati situasi dan kondisi markas Arius. Terlihat banyak tentara yang menjaga markas si Arius. Namun, tanpa rasa takut, dengan jumlah musuh yang lebih banyak darinya, John masuk dan menghabisi mereka satu persatu.
Ia juga meletakkan bom di setiap bangunan untuk ledakan mereka semua sekaligus. Terlihat Putri John berhasil kabur melalui dinding kayu. Bennett yang melihatnya langsung mengejarnya. Kembali ke John yang terlihat semakin membabi buta membantai puluhan penjahat sendirian. John pun sempat tertembak. Ia bersembunyi di sebuah gudang untuk mengatasi luka tembaknya. Pasukan penjahat yang tahu John ada di dalam gudang, mereka memberondong gudang tersebut dengan tembakan. Dikira sudah mati, mereka pun masuk untuk memeriksa. Namun ternyata John masih hidup dan kembali membantai mereka semua. Setelah itu John pun masuk ke dalam rumah. Di sana Arius yang sudah siap menunggu John dengan senjatanya. Sempat terjadi baku tembak antar keduanya, namun John bukanlah lawan yang sepadan bagi Arius. Dengan mudah John menghabisi Arius. Setelah itu John pergi menyusul putrinya yang ternyata berhasil ditangkap oleh Bennett. Ketika John akan menolongnya, Bennett langsung menembak bahu si John. John pun mencoba mengelabuhi Bennett dengan meminta bertarung menggunakan pisau daripada pistol agar terlihat lebih laki-laki. Bennett pun berhasil terpengaruh sehingga ia melepaskan putrinya John. Keduanya pun bertarung menggunakan pisau. Walau John sempat terluka karena pisau Bennett, pada akhirnya John menang juga. Bennett yang merasa terpojok mencoba untuk curang dengan menggunakan pistol. John pun sigap mematahkan pipa lalu melemparkannya tepat ke arah perut Bennett. Setelah semua selesai, Jenderal Kirby pun datang dengan pasukannya. Ia bertanya pada John, apa ada yang masih tersisa untuknya? John pun menjawab, ada jasad-jasad para penjahat. Dan film pun berakhir. Hikmah yang bisa diambil dari film ini, jangan pernah menyerah, terus berjuang, karena orang yang menang hanyalah orang-orang yang mau melangkah maju tanpa banyak menunggu. Sekian untuk alur film kali ini, Dan pamit undur diri, sekian dan sampai jumpa lagi.